Kita bernyanyi dari PKJ nomor 232 ayat 1 dan 4. Ibadah penghiburan bagi keluarga almarhumah Ibu Isabella Eleonora Boru Lumban Tobing, Opu Ivander Boru, berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, pada saat ini kami datang bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di GPI Menteng, memberikan penghiburan bagi keluarga yang terkasih, keluarga almarhumah Ibu Isabella Boru Lumban Tobing. Bapa di surga, kami mohon pengasihan-Mu agar kiranya ibadah penghiburan yang kami layangkan pada saat ini itu semua memberikan penghiburan yang sungguh bagi seluruh keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya juga acara keluarga dan pemakaman yang akan dilaksanakan pada besok hari juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberikan cuaca yang baik dan kesehatan bagi seluruh keluarga. Tuhanlah yang pimpin dalam segenap kehidupan kami, dan kiranya itu semua memberikan sukacita juga bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445 ayat 1 dan 2.
memasuki kata-kata penghiburan, kami beri kesempatan dari seksi perempuan untuk menyampaikan kata penghiburan. Kami silakan. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, kami di sini berdiri dari seksi perempuan. Kami mewakili dari seksi perempuan. Saya mengenal betul dengan ibu yang kita kasihi. Saya selalu manggil dia Eda. Dan mereka berdua adalah yang sangat rajin dengan Bapak dulu ke gereja. Saya ingat betul di mana mereka duduk. Mereka selalu duduk di baris sebelah kanan, di dekat pintu kursi nomor 2. Selalu duduk di situ. Sepagi apapun kami datang, karena kami waktu itu guru jemaat suami saya. Sepagi apa kami pun datang, mereka sudah duduk di sana berdua dengan Bapak dan Ibu. Luar biasa rajin. Orang belum ada yang datang, Bapak, Mama sama Papa ini sudah ada di gereja. Saya yang selalu datang menyala mereka dengan suami saya. Begitulah rajinnya mereka beribadah. Karena rumah mereka memang tidak jauh di jalan taman. Kebetulan Papa itu satu kantor dengan suami saya. Jadi di Bangku Bidaya. Jadi tahu betul, sering ngobrol. Mereka sama saya senang melihat mereka berdua. Eda yang cantik, selalu saya mengatakan begitu. Papa ganteng. Pada saat kalian datang bertiga, Abdul, Poppy, Abdul dengan Bayu itu sama-sama naik CD dengan anak saya. Sekaligus bertiga belajar CD. Jadi saya tahu betul keadaannya waktu itu. Kalian sama-sama naik CD. Jadi saya pun sebetulnya udah berapa kali mau datang. Hari Sabtu kami sudah minta nomor telepon kepada Pak Penatua Nelson Siahaan melalui Ibu Siahaan. Kami rencananya mau datang hari Sabtu. Terus kami sampai mau beribadah dulu di Naomi. Setelah Naomi, kami mau datang mengunjungi. Karena saya udah berapa lama rindu sekali melihat Eda ini. Terus katanya pindah ke Petukangan. Jadi saya nggak tahu lagi, jadi kami nanya dulu alamatnya. Ternyata hari Sabtu kami baru mau telepon Bayu, ternyata ada masuk WA dari teman kami, Poppy Baru Tobing, sudah berangkat. Kami terkejut semuanya, terkejut sekali. Lalu langsung kami doakan di ibadah Naomi, didoakan pendeta keluarga. Jadi kami betul-betul sungguh berduka cita. Kami dari seksi perempuan menyatakan duka cita yang amat dalam atas kepergian daripada mama kita ini. Kami kehilangan. Jadi kami menyatakan biarlah kiranya Tuhan yang menghibur seluruh keluarga Poppy, keluarga Abdul, keluarga daripada Bayu. Biarlah terhibur. Dan kami mohon, kalian tahu betapa mama sama papa itu rajin ke gereja. Jadi bolehlah dicontohlah papa sama mama yang sangat rajin datang ke gereja. Itu yang kami tahu. Kami sangat mengetahuinya. Dan biarlah dalam kehidupan apa yang sudah dipesankan oleh mama sama papa boleh diteladani. Apa yang sudah disampaikan mama sama papa selama hidup mereka, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang baik. Pasti pengajarannya sungguh-sungguh semuanya baik adanya untuk keberhasilan daripada anak kami Abdul, Poppy dan juga Bayu. Dan kami mohon biarlah kalian senantiasa sehati sepikir dalam menjalani kehidupan. Dan kami berdoa biarlah semuanya keturunannya sukses dalam menjalani kehidupan, terutama senantiasa dekat kepada Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Tuhan.
Sekali lagi kami dari seksi perempuan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian daripada Eda kami, Eda Isabella Tobing yang cantik, dan juga kami sangat berharap Tuhanlah yang memberi penghiburan yang sejati kepada seluruh keluarga. Inilah kata-kata penghiburan dari kami, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Amin. NKB 83 ayat 1 dan 2. Kata-kata penghiburan dari Majelis Jemaat GKP Medan. Seluruh keluarga yang berduka, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dari almarhumah, dari Ibu Isabella Tobing. Kami dari Majelis Jemaat GKP Menteng menyampaikan turut duka cita atas meninggalnya ibu yang kita kasih ini. Memang bukan hanya keluarga yang berduka, tentunya kalau ada jemaat yang panggil Tuhan, kita semua warga jemaat tentunya turut berduka cita. Dan memang dari keluarga saya hanya mengenal lain kami, lain Bayu ya. Waktu itu kan betul ya, waktu itu masuk rumah yang di Putekangan ya. Tentunya kita semua turut berduka. Kami, seingat kami, Inang ini sudah lama ya menderita sakit. Tadi saya tanya sudah sekitar 8 tahun ya sejak kemudian terus dibawakan dalam dua syafaat di tiap-tiap minggu ya. Ya namun Tuhan
kiranya dari kami hanya bisa memberikan kata-kata penghiburan saja. Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati, memberikan ketabahan, kekuatan bagi seluruh keluarga. Dan tentunya harapan kami, doa kami, besok tentunya ada acara keluarga, ada acara juga ibadah penguburan dari GKP Menteng yang dapat berlangsung dengan baik, sampai juga di ibadah di San Diego Karawang. Demikian saya ambil firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Di sini dari seksi diakonia GKP Menteng akan memberikan pengganti bunga. Kami persilakan, kiranya keluarga dapat menerima dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian dari kami, terima kasih. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Pendeta, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saya ambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, burung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, pada akhirnya kita harus kembali ke tempat di mana tujuan perjalanan hidup kita, yaitu surga. Semua orang percaya, termasuk Inang Isabella ini, kalau dia masih bisa berbicara di akhir-akhir hidupnya, pasti dia berkata, aku merindukan tempat di mana tempat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak boleh merasa kecil hati, semua keturunannya juga. Kalau seperti firman ini dikatakan, selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Jadi semua kesempatan hidup kita adalah berkarya di dunia ini, tapi bukan melekat di dunia ini.
Bapak dan Saudara, penderitaan yang sesungguhnya adalah kalau tidak menuju tujuan akhir, yaitu tempat yang disediakan oleh Allah. Sehingga kita di dunia ini adalah kesempatan untuk berbuat yang sesungguhnya kepada orang yang hidup, termasuk orang tua kita. Setelah itu, setelah meninggal, tidak perlu lagi ada yang harus kita lakukan kepada yang meninggal. Tempat kuburannya, segala sesuatu setelah meninggal, tidak pernah itu terkait dengan jasa yang masih diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi selama hiduplah, segalanya akan kita lakukan. Dan inang ini yang diutarakan guru jemaat tadi yang sakit tahunan, memang itu dikatakan sini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Memang perjalanan hidup kita pada akhirnya tidak ada sehat-sehat terus. Bahkan di zaman ini pun masih muda sudah sakit-sakitan, apalagi sudah mengalami usia lanjut. Tidak ada lagi, karena dunia ini adalah fana. Sehebat apapun kita waktu muda, pada akhirnya kan semua dagingnya, hatinya akan lenyap. Sehingga apa yang kita pertahankan dunia ini tidak ada. Kalau kita pertahankan, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita stres, akhirnya kita merasa sia-sia semuanya. Sehingga pelajaran kita dalam hidup ini seperti firman Tuhan, jangan pernah melewatkan berjumpa dengan manusia yang hidup, bertemu dengan manusia yang hidup, dan tidak perlu bertemu dengan manusia yang meninggal, tidak lagi. Apalagi kalau sebut berusaha ada yang dinampok misalnya sangat dekat pada ibunya, nanti ziarah tidak usah memanggil ibu kita lagi di kuburan. Ma, aku datang. Gitu. Sebelum dikerjakan, ini makanya saya dahului. Karena setiap keterikatan kita kepada yang hidup, tapi setelah meninggal, kita harus berani berkata, ini sudah berakhir. Kasih kita tidak ada lagi. Apakah kita berdosa? Tidak. Tapi waktu hidup kita mengabaikan, itulah dosa. Nah, jadi waktu perjamuan kudus ke rumah Bang Papanya dengan kopi waktu itu, dan memang semua jemaat juga merasakan bagaimana kerinduan seseorang yang tadinya rajin ke gereja akhirnya tidak bisa. Kita sangat memahaminya, sehingga saya juga memilih firman ini, hatiku habis lenyap. Karena penghiburan itu bagi orang percaya ada bertemu dengan sesamanya orang percaya, itulah persekutuan hatinya. Tetapi ketika dalam keadaan fisik tidak lagi seperti keaktifan waktu sehat, sehingga kita hanya menerjemahkan kiranya dia tetap setia dalam imannya. Nah, oleh karena pelayanan itu sudah berlangsung dengan baik, maka kita percaya Tuhan juga peduli kepada siapapun. Sekalipun inang ini sakit menahun, Tuhan mesti peduli kepadanya. Dan rata-rata orang Batak seperti itu, lebih dekat orang tua kepada gurunya. Jadi jangan cemburu kalau seperti itu keadaannya. Jadi Amang Abdul dan Amang Bayu memang seperti itu, seorang ibu dekat kepada gurunya. Itu hal yang lumrah. Sehingga saya dengar tadi udah butuh ya, dua-duanya menantunya. Hebat sekali pengaruh tubing ini. Dan menjadi Batak lah semua. Jadi karena memang ada hal yang indah ditinggalkan inang ini, dan kita ingat ini. Mungkin inang ini secara fisik tidak bisa berbicara lagi, memberi nasihat, tetapi bayangkan ketenangan kita
selama dia hidup padahal tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada ketenangan. Padahal tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, itu adalah kekuatan roh. Karena bagaimanapun kerinduan orang tua, bagaimana anak-anaknya ini diberkati, bagaimana anak-anaknya ini juga selalu disampaikan kepada Tuhan. Sehingga kenapa kita risih? Tenang ya, dan kepingin lagi umur panjang, padahal tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa ya? Apakah ada hal yang salah? Nah, tidak. Selama manusia hidup, maka nyatakanlah kebaikan-kebaikan. Jadi ini saya lanjutkan terus menceritakan ini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi waktu ada jemaat yang saya layani sudah koma. Nah, tolong Pak Pendeta didoakan supaya sehat. Secara logika, bagaimana ini sehat? Tidak. Tetapi permohonan itu adalah hal yang mulia. Sehingga saya berdoa supaya Tuhan memberi dia kesehatan, panjang umur. Nah, anehnya waktu itu bersama-sama dengan pelayan terdengar ucapan seperti itu, Pak Pendeta memang masih bisa sembuh dia. Dan kelanjutan pemikiran-pemikiran tentang hal itu. Ternyata puji Tuhan dia sehat. Bapak Ibu apa yang dikatakan kepada saya, Pak Pendeta, saya ingat dulu Siano, masa bilang gini sama aku, nggak mungkin lagi hidup itu kan. Jadi rupanya kalau kita koma, jangan berpikir semua dilumpuhkan. Memori kita akan tetap ada. Karena Tuhan menginginkan hubungan kita kepadanya bukan dari fisik lagi, di luar dari fisik. Sehingga waktu itu juga kalau masih diingat, saya juga menganjurkan beri dia ucapan-ucapan yang indah, bisikkan kata-kata kasih, semua seperti itu. Sehingga secara logika kalau kita dengarkan, apa gunanya seperti itu berbicara kepada orang yang tidak merespon. Tapi harus diingat, Tuhan tidak melumpuhkan roh dari orang yang koma. Jadi semua itu kepada kita semua. Jika suatu saat melayani orang yang sudah tidak bisa apa-apa, katakan yang baik-baik itu, karena memorinya diaktifkan oleh Tuhan. Itu pengalaman yang indah bagi saya. Dan saya yakin sampai akhir hidupnya dia juga pasti menyerahkan semua keturunannya ini kepada Tuhan. Tetapi untuk saat ini sudah cukup. Hubungan kita kepada inang ini sudah cukup. Dan tidak berdosa kalau kita tidak lagi menyapanya dengan luar biasa. Jadi besok pagi akan ada acara keluarga. Jangan lagi menyapa yang sudah meninggal. Walaupun kita masih tertarik, maaf itu semua itu sia-sia. Gak didengarnya lagi. Kalau begitu apa yang mau kita sampaikan? Ingatlah apa yang baik dikatakan inang ini. Teruskanlah itu kepada cucu-cucunya. Jadi besok misalnya ini Abang Papahan sama Inang Popi, nah, dikatakanlah kepada Daniel dan Catherine juga, kan masing-masing keluarga ini opung ini dalam hal ini luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi nyatakan, hidupkan semua karyanya, tapi bukan lagi menghidupkan yang meninggal. Nah, gitu. Dan harus siap, karena seperti itulah iman yang sesungguhnya. Kiranya besok juga acara dari keluarga sudah begitu hebat melakukannya ya. Selama ini orang Batak merasa sangat indah menyapa, maafkan aku ya katanya. Masih bisa orang meninggal memaafkan yang hidup? Tidak lagi. Waktu dia hidup, walaupun tidak ada lagi aktivitas fisiknya, kita minta maaf, itu sangat baik. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada lagi yang perlu kita lanjutkan dalam hal itu. Sehingga besok saya juga sudah memilih
firman untuk kita, bagaimana kita untuk menuntaskan hubungan kita kepada yang sudah meninggal. Nah, kiranya sehat-sehat semua, keluarga sini, keluarga Mam Pak Pahan, keluarga dari Amang Abdul, dan keluarga dari Amang Bayu. Kiranya semua karya Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kita ini bersama keturunannya, mari kita lanjutkan apa yang disebut tujuan akhir, yaitu perjalanan kita bukan terikat di dunia ini, tetapi tempat di mana seperti Mazmur ini berkata, siapakah yang kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang telah menetapkan kehidupan kami dunia ini, tidak ada kepentingan kami untuk dapat hadir dan hidup di dunia. Kami lahir bukanlah kehendak kami, tetapi semua adalah kehendak-Mu. Maka biarlah di sepanjang hidup kami, kepentingan Tuhanlah yang kami utamakan. Dalam saat ini juga, Inang Isabella ini dari keputusan kuasa Tuhan menyatakan dia beristirahat, dan demikianlah orang-orang yang percaya. Mereka mengaku bahwa waktu yang Tuhan berikan di dunia ini telah habis, telah purna, sehingga dia akan melanjutkan kehidupan baru bersama Allah yang didambakan, bersama Allah yang dia rindukan, yaitu sukacita kebahagiaan penuh, kehidupan yang kekal. Maka biarlah seluruh keturunannya Tuhan tetap menyertai memberkati, sehingga dalam perjalanan hidupnya berkarya dunia ini adalah juga mengingat tujuan akhir, di mana Tuhan yang kami dambakan. Karena jemaat Tuhan juga akan tetap bersama-sama untuk satu iman, satu kekuatan dalam pengharapan, di mana kasih-Mu yang tetap ada bagi kami semuanya. Terpujilah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah penghiburan dari GKPI Jemaat Menteng. Bila memang ada yang mau disampaikan dari keluarga, kami persilakan. Kami dari mewakili keluarga yang berduka ini, dari itu kami keluarga dari Isabella, Irsan, Bortobi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya untuk memberikan satu acara penghiburan bagi keluarga yang berduka. Anak kami dari kami anak kami di sini, guru kami, terutama kepada Pendeta Lofty, Pendeta Dr. Lofty L. Suhotang, MTH beserta majelis dari GKPI Menteng. Kami juga telah diberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada kita semua yang hadir pada acara penghiburan ini, kiranya memberikan kekuatan bagi keluarga yang sedang berduka. Jadi begitu juga dari pihak seksi perempuan juga akan memberikan, demikian juga majelis dari GKPI Menteng. Jadi intinya kami ucapkan terima kasih. Tentu pada hari esok di acara penutup peti, kami juga berharap untuk melakukannya sebelum kita mengatakan di tempat perseratan yang terakhir di San Diego jam 10 pagi. Jadi kiranya semua diperkenankan oleh Tuhan, acara boleh berlangsung dengan baik dan cuaca juga sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya adalah karena atas kebaikan Tuhan. Jadi karena rohani sudah cukup kan bagi kita ya. Jadi kami juga mengundang Bapak Ibu dari pihak Majelis GKPI Menteng untuk menyantap makan malam yang telah disediakan dari pihak keluarga. Kiranya lah Tuhan yang memberkati kita. Jadi pakai didoakan. Doa makan ya. Oke, baik. Kita satu dalam doa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenan-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan, dimampukan Bapa melalui firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Lofty Suhotang, beserta Majelis GKPI Menteng. Kiranya Tuhan bagi keluarga yang berduka ini Tuhan semakin dimampukan, dikuatkan Bapa. Mungkin juga pada esok hari akan mengantarkan kami di sini di San Diego pada esok hari, dan acara penutup peti juga Tuhan kira berkenan semuanya itu adalah atas kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah sediakan juga makanan dan minuman untuk yang diberikan dari keluarga yang berduka ini dan kepada semua pihak yang hadir di tempat rumah duka ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah Bapa dosa dan pelanggaran kami Tuhan, antara kami sesama terutama di hadapan Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk mendapatkan berkat yang diberikan kepada kami. Kiranya terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan nama Siti Nisbompa, golongan pengaruhnya, sama ini juga. Rekon sekundang mati nasional. Terima kasih.
kasih.